Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul 'azim. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dalam artian bagaimana kita mampu untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menghindarkan segala apa yang dilarang dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa berupa keberkahan. Baik keberkahan itu yang Allah akan turunkan dari atas langit ataupun yang Allah akan munculkan dari dalam bumi. Dan Allah pun akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa berupa rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari mana datangnya rezeki itu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencukupi setiap kebutuhan orang-orang yang bertakwa dan memberikan jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang dihadapinya, dan ditanamkannya furqan dalam hati orang-orang yang bertakwa, sehingga orang-orang yang bertakwa mampu untuk memilih dan memilah mana yang seharusnya ditinggalkan dan mana yang seharusnya dikerjakan. Dan yang lebih pastinya, bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan diri kita ke dalam surga. Karena itu marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita, memelihara di dalam kehidupan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan besarnya ujian itu atau kecilnya ujian itu tergantung dari kadar keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Siapapun dia, yang pastinya ketika dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian yang akan dialaminya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu yatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman, kami beriman kepada Allah, padahal Allah belum menguji mereka dengan segala sesuatu ujian?
Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan ujian itu akan ditimpakan. Bagian dari kecil ujian akan diberikan kepada manusia kalian semua, berupa rasa ketakutan, kekurangan makanan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan ujian apapun juga akan diberikan Allah kepada kalian. Maka beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ujian yang terbesar itu yang dialami oleh para nabi dan rasul, para ulama-ulama, dan juga para mereka pengembang kebenaran. Mereka akan diuji dengan ujian yang besar, sebagaimana diceritakan dalam berbagai kisah-kisah bahwa ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul ini adalah ujian yang paling terbesar dibanding dengan ujian manusia yang lainnya, terutama dalam ujian keimanan seseorang. Bagaimana kita mensikapi daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita? Dan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian tersebut? Yang pertama, kenapa harus ada ujian? Kenapa kita ini harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak bisa menjamin apakah nanti siang, sore, atau malam, bahkan besok paginya masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Siapa yang bisa menjamin kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Sampai kapan kemudian keimanan kita akan terus untuk kita jaga? Sementara banyak orang yang kemudian diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, khususnya ujian keimanan. Mereka banyak yang kemudian terperdaya dengan kehidupan yang lainnya, meninggalkan daripada keimanan tersebut. Dan siapa di antara kita yang hari ini bisa menjamin iman kita sampai nanti sore atau malam atau sampai besok pagi? Lebih-lebih lagi kita ini berada di akhir zaman, di mana gampangnya iman seseorang itu keluar dari dalam hatinya, sebagaimana gampangnya lepasnya anak panah daripada busur. Yang pagi dia keluar rumah, sore harinya sudah dalam keadaan tidak beriman. Sore harinya dia keluar rumah dalam keadaan beriman, pagi harinya besok sudah tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Siapa yang bisa untuk menjamin iman seseorang? Sementara kita melihat banyak kasus-kasus yang terjadi di mana kita mengenal seorang tabi'in yang bernama Abda bin Abdurrahim, seorang tabi'in yang dia itu hafal Quran 30 juz, yang dia itu seorang hamba Allah, seorang abid yang sangat luar biasa beribadah walaupun dia seorang pemuda. Dia seorang yang berjuang dengan gagah beraninya. Siapa yang tak disangka ketika dalam perjalanan perang melawan tentara Romawi dan berhasil menguasai benteng, di saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita Romawi yang dalam keadaan beragama Katolik. Akhirnya dia pun terpincut dan jatuh cinta kepadanya, hingga ia berusaha bagaimana untuk mendapatkan diri perempuan Romawi tersebut. Ia pun mengirimkan surat kepada wanita tersebut, menyatakan keinginannya untuk menjadikan istri. Dibalas oleh wanita tersebut dengan balasan, silakan, kalau Anda ingin menjadi istriku, menjadi suamiku, silakan Anda masuk ke dalam agamaku terlebih dahulu, maka aku pun mau untuk menikah denganmu. Dan ini, siapa nak disangka seorang yang abid, seorang hamba Allah yang hafal Quran
tetapi kemudian imannya hilang, imannya hancur gara-gara seorang wanita yang dicintainya. Akhirnya dia pun kemudian menikahi wanita tersebut dan ia masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya dia pun mati di dalam kekafiran, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyisakan 2 ayat yang disisakannya dari hafalan 30 juz ayat Al-Quran yang dihafalkannya. Karena dia maksiat kepada Allah, murtad dari agama Allah, akhirnya ia pun hanya menyisakan 2 daripada ayat Al-Quran yang dihafalkan dari 30 juz. Masya Allah. Siapa yang akan menyangka? Dan siapa yang menjamin iman seseorang ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini? Apalagi ujian Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana ekonomi kekurangan, ekonomi carut-marut, sehingga kejahatan-kejahatan di mana-mana yang akhirnya mereka tergiur oleh kehidupan dunianya, menanggalkan imannya demi untuk sesuatu yang urusannya hanya urusan perut dan duniawiya. Makanya kita perlu intinya untuk mempertahankan iman kita daripada ujian iman yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kenapa kita harus mempertahankan iman tersebut? Karena kita tidak bisa menjamin iman kita masih ada atau tidak ada pada esok harinya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga ujian iman kita ini? Karena Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus, wa yankusu bimasyiatillah wa yajidu bi taatillah. Karena iman ini kadang selalu naik, kadang selalu turun. Dia bisa berkurang, dia bisa bertambah. Makanya harus dijaga benar dari ujian-ujian keimanan yang ada pada diri kita selama ini. Ya. Ketika iman kita dalam keadaan naik, ketaatan kita bertambah kepada Allah, ini perlu untuk kita perjuangkan, kita pertahankan terus. Tapi ketika satu masalah terjadi pada diri kita, mungkin di saat itulah iman kita dalam keadaan turun. Karena Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu selalu bertambah dan selalu berkurang. Wa yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Bertambahnya iman seseorang itu karena bertambah taatnya dia kepada Allah. Dan berkurangnya iman seseorang itu karena banyak perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Kalau begitu, bagaimana cara kami untuk meningkatkan iman kami ketika iman kami ini sedang turun? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'aksiru biqauli la ilaha illallah." Maka perbanyaklah kepada kalian untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kunci keimanan seseorang itu adalah tauhid. Kalau imannya seseorang rusak, tauhidnya pun akan rusak. Apalagi kalau tauhidnya rusak, dipenuhi dengan kesyirikan, maka semuanya akan berguna kembali. Makanya kenapa Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, pada para sahabat-sahabat, untuk senantiasa selalu menjaga iman kita dengan memperbanyak untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan cuma sekedar membaca, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalau orang sudah baik kalimat tauhidnya, pasti segala-galanya akan menjadi baik. Karena iman itu puncaknya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka yang imannya hancur, berapa banyak mereka yang tauhidnya rusak, sehingga dalam kehidupan mereka akan mengalami berbagai kesengsaraan dan juga berbagai malapetaka. Dan mudah-mudahan kita tetap menjaga, tetap bersatu dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini yang senantiasa kita selalu baca dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga,
Kenapa kita ini harus menjaga keimanan kita di saat ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita? Karena sesungguhnya setan itu selalu ada di dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikuti sekali-kali langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Asy-syaitanu yadkhulu wa yakhruju fi qulubikum aina ma kuntum." Setan itu senantiasa keluar dan masuk di dalam diri kita kapan dia mau. Maka saat ketika iman kita lemah, setan berusaha untuk masuk ke dalam diri kita, menjebak kita, menggoda kita dengan apapun juga, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan kemaksiatan. Setan berusaha menggoda kita agar kita ini terjerembab dalam kefakiran, terjerembab di dalam kekafiran, terjerembab di dalam kezaliman. Makanya banyak orang-orang yang kemudian berbuat zalim. Dengan kezalimannya itu mereka selalu melakukan upaya-upaya untuk menjolimkan orang-orang lain. Maka disitulah setan bekerja. Disitulah setan membisik-bisikkan. Makanya bagi kita, kata Rasulullah SAW, untuk senantiasa selalu bersatu, senantiasa selalu berjamaah, berjuang bersama-sama, tidak dengan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena setan suka sama orang yang sendirian. Fa inna syaitana ma'al wahidi fa min isnaini huwa abad. Sesungguhnya setan itu suka, senang terhadap mereka yang berkesendirian, yang mau berjuang sendirian, mau melakukan apa-apa sendirian. Dia memisahkan daripada jamaah, mufaraqatul jamaah. Dia memisahkan dari kumpulan orang-orang yang soleh, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang beriman. Maka setan suka pada orang yang seperti ini. Famin isnaini huwa abadu. Karena ketika orang itu berdua, bertiga, apalagi banyak, setan itu akan merasa takut dan ngeri. Maka disinilah perjuangan itu tidak boleh sendiri-sendiri. Perjuangan itu harus dilakukan dalam rangka menghadapi kezaliman, keadilan dan sebagainya yang sudah tidak lagi tercermin di negeri ini. Harus secara bersama-sama, kompak, bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Karena ini ujian daripada keimanan kita. Karena kalau kita berjuang secara sendiri-sendiri, melakukan upaya perorangan dan kemudian tidak mengindahkan daripada apa yang sudah diputuskan oleh para pemimpin-pemimpin perjuangan ini, maka hasilnya tidak akan sebaik apa yang diharapkan. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Bahkan hikmah daripada ketika ujian itu Allah berikan kepada kita. Satu, kenapa Allah uji kita dengan berbagai ujian ini? Karena Allah ingin melihat, ingin mengetahui, ingin menguji siapa di antara hamba-hambanya ini yang beramal dengan amalan yang terbaik. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian ini ahsanu amala, yang berbuat amalan yang terbaik, the best of amalnya. Ya. Ahsan itu kata asalnya hasan, artinya isim tabdil, sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi dan sebagainya. Isim tabdil itu sesuatu yang mengatakan sesuatu bahwa ia adalah lebih dari yang lainnya.
Makanya di situ kalimatnya ahsan, bukan hasan. Dan ini yang harus kita perhatikan juga. Untuk mengetahui, menguji kalian siapa di antara kalian yang punya amal terbaik. Ya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita ini adalah untuk melihat sejauh mana tingkatan daripada amal, tingkatan daripada keimanan kalian, derajat keimanan kalian. Itu akan Allah uji, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mampu menghadapi ujian ini, maka itulah batas keimanannya. Tapi kalau dia mampu menghadapinya, mampu menghadapi terus, maka Allah akan tambah ujian itu. Makanya orang yang beriman, yang diuji oleh Allah, kerap kali diuji, dia berhasil dalam menempuh ujian itu, itulah tanda Allah sedang memuliakan orang itu dengan derajat keimanan dan ketakwaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, dalam khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada kita semua, ujian itu pasti Allah akan datangkan kepada kita. Maka kunci untuk berhasil menghadapi ujian, apapun bentuk ujian itu, maka yang pertama kita harus bersyukur, yang kedua kita harus bersabar. Dua kunci ini kalau kita lakukan, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada mereka yang saat ini terzolimi, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah bebaskan daripada bentuk-bentuk kejoliman itu. Dan kita berdoakan kepada mereka, orang-orang yang telah berbuat zolim, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia tidak mau bertobat, kita doakan mudah-mudahan Allah akan menghancurkan mereka, orang-orang yang telah melakukan kezaliman dengan sehancur-hancurnya. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tabir daripada kezaliman ini terbuka lebar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa hanya Allah yang berkuasa dalam kehidupan ini. Apapun rencana-rencana mereka, pasti Allah memiliki rencana yang sebaik-baik daripada rencana mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka saat ini yang sedang mendapatkan kezaliman diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kesabaran, termasuk juga kepada keluarga mereka, agar senantiasa selalu memiliki keistiqomahan, terus menjalankan daripada syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mari kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk diri kita yang saat ini juga telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian. Mudah-mudahan dapat keluar dari ujian tersebut. Dan kita juga doakan mudah-mudahan bangsa ini terbebas daripada virus corona 19 yang semakin hari semakin menggila, semakin hari semakin masif. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan negeri kita ini, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang berjuang dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ansurna al mujahidina fi kulli makan wa mujahidina fi kulli zaman wa la siyama mujahidina fi biladina Indonesia. Allahumma sabbit aqdamahum, Allahumma sabbit imanahum, Allahumma sabbit sufufahum, Allahumma sabbit qulubahum wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna al-mujahidina fi biladina, Allahumma ansurna al-mujahidina fi biladina Indonesia, wansurna 'alal qaumiz zalimin, wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.